Jika kamu merasa sudah sangat kecanduan terhadap media sosial dan teknologi digital lainnya, merasa hidup jadi tidak sehat dan seimbang, maka video ini akan memberikan obat untuk menyembuhkannya. Di video kali ini, saya akan membahas buku Offline, Finding Yourself in the Age of Distraction, karya Desi Anwar. Video ini akan membuka mata kamu tentang apa itu digital detox dan mengapa digital detox menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita di era digital ini. Halo semuanya, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapatkan pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Arianna Huffington, mengambil jeda dari teknologi dapat membantu kamu untuk lebih fokus, memulihkan energi dan kembali ke kehidupan dan pekerjaan dengan sudut pandang yang baru. Yuk kita mulai. Saat ini kita sebagai manusia modern tak dapat lepas dari yang namanya penggunaan teknologi digital. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital membantu kita dalam banyak hal menjadi lebih efisien. Namun merupakan harga yang mahal untuk dibayar bila suatu keefisienan itu harus menyebabkan manusia mengalami beberapa kemunduran. Rentetan stimulasi digital membuat kita kecanduan dan menyebabkan kemunduran dalam aspek interaksi secara langsung yang berkualitas terhadap diri sendiri dan juga dunia sekitar. Untuk menanganinya, kita memerlukan yang disebut dengan digital detox. Apa itu digital detox? Digital detox adalah berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan kita dari efek buruk penggunaan teknologi digital yang berlebihan pada diri kita. Loh, tapi kan teknologi digital itu bukan penyakit. Kok disembuhkan? Iya, teknologi digital memang bukanlah suatu penyakit, namun merupakan suatu hasil pemikiran yang berkembang menjadi alat yang dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tren digitalisasi, banyak orang menggunakan teknologi digital saat ini secara berlebihan. Penggunaan teknologi digital yang berlebihan akan menghasilkan efek yang buruk bagi kesehatan mental dan fisik kita, dan berpengaruh buruk terhadap hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu, sangat penting untuk kita menyadarinya dan segera melakukan digital detox sebelum pengaruh buruk dari penggunaan teknologi digital yang berlebihan merusak kesehatan kita. Seperti ada pepatah mengatakan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yuk kita telaah lebih jauh, apa saja aspek-aspek yang terpengaruh akibat penggunaan teknologi digital yang berlebihan pada diri kita. Pertama, pikiran. Stimulasi terus-menerus dari media sosial dan teknologi digital dapat menciptakan rasa kewalahan dan stres bagi pikiran kita. Ada sebuah cerita tentang seorang pria bernama Michael Harris yang memutuskan untuk istirahat selama 3 bulan dari internet dan teknologi digital lainnya. Harris merupakan seorang penulis dan jurnalis. Ketika dia semakin sadar akan cara-cara di mana teknologi mempengaruhi kemampuannya untuk fokus dan menjadi produktif, akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Selama melakukan digital detox, Harris menemukan bahwa dia telah menggunakan teknologi sebagai cara untuk mengalihkan dirinya dari emosi yang tidak nyaman dan perasaan bosan. Dia juga menemukan bahwa ketika tanpa teknologi, disitulah tercipta ruang untuk interaksi dalam pengalaman hidup yang lebih nyata dan lebih bermakna, seperti menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, membaca buku, dan menjelajahi alam. Kedua, tubuh. Gaya hidup kita di era digital ini tidak banyak bergerak dan lebih sering menghabiskan waktu di depan layar atau disebut waktu layar. Hal tersebut menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, ketegangan mata, dan postur tubuh yang buruk. Ketiga, hubungan. Teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Seringkali pada praktiknya kita harus mengorbankan hubungan manusia yang sejati. Di bagian ini ada sebuah cerita tentang seorang wanita bernama Sarah Nagel dan pengalamannya dengan media sosial. Nagel merupakan seorang media sosial marketing. Dia menyadari bahwa pekerjaannya ternyata mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraannya. Dia mendapati dirinya yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial dan merasakan tekanan untuk mempertahankan citra online yang sempurna.
Dia juga menemukan bahwa stimulasi terus-menerus dari media sosial memengaruhi kemampuannya untuk fokus dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dalam upaya melakukan digital detox, Nagel memutuskan untuk istirahat dari semua platform media sosial selama 30 hari. Selama waktu ini, dia menemukan bahwa tingkat kecemasan dan stresnya menurun secara signifikan, dan dia menjalani kehidupannya secara fokus dengan orang-orang dan pengalaman di sekitarnya. Bagian 4. Jiwa. Stimulasi terus-menerus dari media sosial dan teknologi digital lainnya dapat menciptakan rasa hampa dan ketidakpuasan, serta dapat mengalihkan perhatian tujuan kita dan makna hidup kita. Ada sebuah cerita tentang seorang mahasiswa yang mengatakan kepada dosennya bahwa dia lebih suka mengirim pesan teks kepada teman-temannya daripada berbicara langsung dengan mereka, karena lebih mudah. Pola pikir ini adalah simbol dari tren budaya yang memprioritaskan kenyamanan dan efisiensi daripada tujuan dan makna hubungan manusia yang sebenarnya. Dari seluruh cerita yang telah disajikan, mari kita soroti beberapa poin ini sebagai dampak penggunaan media sosial, internet, dan teknologi yang berlebihan terhadap diri kita. Seperti, pertama, timbulnya perasaan kesepian, terisolasi, terputus dari dunia sekitar. 2. Timbulnya kecemasan, depresi, dan kesulitan untuk tidur. 3. Mengganggu ritme skardian akibat paparan blue light dari layar. 4. Mengganggu kemampuan kita untuk rileks dan melepas lelah. 5. Dapat menurunkan kemampuan berkomunikasi efektif secara tatap muka. Lalu, seperti apa sih digital detox itu? Digital detox dapat dilakukan dengan cara membatasi atau beristirahat secara teratur dari penggunaan layar, melatih kesadaran, mempraktikkan kebersihan tidur yang baik, merenungkan penggunaan teknologi, mempertimbangkan dan menetapkan batasan seputar penggunaan teknologi, memprioritaskan pengalaman dunia nyata daripada pengalaman digital seperti komunikasi tatap muka, dan memasukkan lebih banyak aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian kita. Saatnya masuk ke kesimpulan dari buku ini. Offline, Finding Yourself in the Age of Distraction. Karya Desi Anwar mengajak kita untuk merefleksikan dengan bijak penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan kita, menjadikannya sebagai fasilitas dan alat yang positif bagi diri kita dengan mempertimbangkan aspek kesehatan mental serta kesehatan fisik. Jika kita sudah terlanjur berlebihan dalam penggunaan teknologi digital tersebut, maka kita dapat menyembuhkan efek-efek buruknya dengan melakukan digital detox agar mampu untuk kembali pada fitrah dan identitas diri sebagai makhluk sosial yang memiliki nilai makna dan tujuan ketika berinteraksi dan berkomunikasi tatap muka langsung dengan orang lain. Pada akhirnya, kita sebagai manusia modern mengetahui bahwa digital detox itu penting dipraktikkan agar kita memiliki keseimbangan dan kesadaran dalam segala aspek kehidupan di era digital. Silahkan komen di kolom komentar poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini, dan komen juga konten seperti apa yang perlu kami buat. Jangan lupa terapkan 1 poin penting tersebut dalam hidup kalian ya. Dan subscribe untuk mendapat update buku non-fiksi terpopuler lainnya dengan gratis. Bye!